Dan Abah meninggalkan ruang ICU sesudah mengisi status pasien. Menjelang asar, Abah dari poliklinik rumah sakit menuju masjid. Abah ditelepon, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." Nih, kepala ruangan tadi menelpon beliau. "Ustaz, pasien yang Ustaz konsul tadi, konsul rohis nama itu. Bantu nih. Tadi Ustaz, ketika kami berganti shift pagi lah ke pulang, shift sore baru ke masuk. Jam berapa nih? Jam 2. Bahkan pasien tuh nih, di situ mungkin malaikat Israel tuh tiba. Enak, dipencuang talang keturak, diambil ke sambang tadi, siswanya ke kayu tuduh. Malam tak bisa ke ditulak, menjual tak dapat ke diraya, bab pisah badan janyau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak lampu ya ibu. Aku pantuni je. Burung banamo burung malam. Tanpa marau masuk pati. Ibu-ibu nanda menjawab salam. Aku doa lakinya berbini je lagi. Ulang kalian sekali lagi ibu. Amin Pak. Amin ya Pak. Ya amin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur bernama sayur bayam di Bali di anak kota Tugu. Ibu-ibu nana semangat menjawab salam. Ampunan masuk dalam serugu atau karya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Mushola Nur Hidayah Kota Tugu Penyelayan, Bapak Jorong, Pak Wali Negari Koleado, para bantu Aminia Mama, Alif Ulama Jadi Pandai, Ibu-ibu Bundo Gandung, pemuda dan pemudi serta satu jemaah nan tipu malam kini, baik jemaah tetap Nur Hidayah ataupun jemaah dari surau musajid di sekitar Kota Tugu Penyelayan. Pertama sekali Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah. Kata Allah dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk dan rancangannya. Makhluk Allah dan paling rancak Bapak Ibu adalah manusia. Sebelum aku sampai ke situ Pak dan Ibu, tolong selama mendengar pengajian jangan tersinggung lah. Ambo menyampaikan kaji yang kok berang lah kaji begitu. Sebab Bapak dan Ibu biasanya kalau nak tersinggung menengah kaji itu besok pagi itu tidak ada kayak gitu. Jangan tersinggung lah. Dibanding makhluk Allah yang lain, manusia adalah makhluk Allah dan paling rancak. Baca lihat Bapak Ibu hadirin yang hadir malam kini, posisi anggota tubuh dan nampak wajah, dan tidak ada membaca lihat satu pun dari jamaahku yang lupa itu madu peti. Kalau seandainya awak terlahir tak sempurna, lupa itu madu peti, hari musim hujan, enak, payah ke surau dan cari. Sedang sembahyang timbul terlalu pulang dari surau bakar payung nak dong mantel nak dong terpasukan lari pulang panjang pun
Allah tidak pernah menciptakan manusia anggota tubuhnya salah tata, tidak pernah. Bapak Ibu, coba kita ingat manongan di anggota badan awakku dulu anggota nan nama panjang, satu rambut, dan kedua kuku. Bapak kau kalau lah panjang rambutnya nyampai ke tukang pagi. Kalau di kota-kota barbershop itulah dia 50.000, namun 300.000. Tapi dia masih kok pangkas rambut. Bayi pak tadi itu umur 62, pulang pak tu umur 58. Lah gagah pak tu modal 20.000 pak. Ya. Tapi kalau ibu nak cukup 20.000 dulu, ya tak? Ada rambut ibu tu kerintiang, bayinya ke salon. Manulihan rambut itu ada mulu. Ayat tu ya. Cukup 20.000 tu. Ada dari bonding namanya. Ada mulu. Krim banget saya tahu. Ibu orang salon. Ibu pasti tahu. Tak cukup 20.000. Ya tak? Jangan itu balik. Yang kedua Pak, yang tak nama panjang tu gigi, kuku nama panjang. Ya tak? Kuku nama panjang. Kalau Bapak hari Jumat pagi itu panjang kuku kapai Jumat, ndak bersobok pengapi kuku tu Pak. Ada yang Pak Nabi rekam pisau pengubah bawang tu pun jadilah. Oh, saya dapat kuku. Lah berhasil selesai. Kalau ibu nak cukup itu Pak, pergi ke salon. Ada ibu masuk kuku tu akhirnya medicure pedicure para biaya. Tadi kukunya putih saja dipapas pakai, tiba pulang lah glowing kukunya, warna-warni kukunya. Itu ibu. Rambut cek, kuku cek. Coba kita bayangkan kalau seandainya Allah ciptakan peluang terlahir gigi nomor 1 panjang, bakal sebulan panjang lo gigi tadi itu bentuk kuku. Teh kamate aceh teh itu tuh kecil kilo kapasa sebentar. Gigi panjang tuh panuan muncul Pak. Alhamdulillah lain nangwa kuku jorang pun saja nak bisa panjang. Gigi beda nangwa. Maka kata Ali bin Abi Thalib, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, insya Allah akan kenal dengan Tuhannya. Maka bagi orang yang beriman, dia akan selalu mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kan baca lagu itu bukan? Kadang di musajik itu berupa awak sedang sholat Jumat, bunyi HP jemaah MBG Mas Bahir Garden. Itu lagu sedang sembahyang. Sampai sudah lagu itu. Anakku rasa tolong nyanyi itu. Dia tiba-tiba pulang kampung. Ada yang lagu itu PAB Mas Bahlil baik banget. Amat baik ya. BAB itu kan orang yang ada selain mana. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Orang yang beriman akan selalu keluar ucapan rasa syukur kepada Allah. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah surau, jemaah tetap surau Nur Hidayah mungkinlah tahu jomo sebablah 2 kali 3 kali malam kini kemarin bulan puasa sekali, sebelum raya haji sekali, angko sekali. Mungkin dari jemaah musajid atau jemaah dari Nurul Baitul Ikhwan Allah loh. Jadi
Bagi yang belum kenal tentu bekolah panjang cerita ibu di rumah siapa Ustaz tadi entahlah banyak nama Ustaz itu siapa mau tidak tentu kan. Nah, aku tidak jadi masalah rasanya aku kenalan balik nama aku Bapak Ibu Ahmad Kamil, tapi jurusan aku nak dokter dulu. Dokter Bapak Ibu nan disuntik deh dokter tuh sakit badannya, lengannya disuntik, pinggulnya disuntik, kakinya disuntik. Tapi ada pasien tuh yang nggak bisa disuntik, dia injeksi jarum suntik itu. Apa cek dokter spesialis penyakit dalam tuh, apa boleh pulang, ibu lah boleh pulang. Tapi pasien tadi tidak dia mau pulang, ya lah, tidak dia mau pulangnya malah so sakit itu. Dado sasak, kepala barek, kudu barek, paru sakit, kaki nak mau digari kan. Apa cek dokter tadi itu, ikut tidak bisa diubah medis nih, konsul sama Pak Kamil. Jadi aku dokter rohani itu yang aku suntik langsung ke hati pasien. Sentuhlah dia tempat di hatinya, maka dia akan jadi milikmu selamanya. Jadi orang tuh kalau lah karena hati, nak apapun juga ada. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itu sekedar perkenalan singkat. Kurang rumah alhamdulillah lah dua anaknya. Kurang rumah surang kampung di Ustaz, kampung aku di Rau Pasaman, Kabupaten Pasaman, Kecamatan Rau Utara, Nagarinya Kotorajo. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengaji malam ini tidak banyak angkat Abu sampai Bapak Ibu 2 poin saja. Bulan 2 poin itu bisa sampai jam 2 balik selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kinilah tanggal berapa gitu. Tanggal berapa? Muharram itu tahun baru tadi judulnya. 22 Juni, oke. Muharram itu tanggal baru. Tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 1, Rabu tanggal 2, Kamis tanggal 3, Jumat tanggal 4, Sabtu tanggal 5, Ahad tanggal 6, Senin tanggal 7, kinilah tanggal 8. Maghrib tadi berganti tanggal di kalender Masehi, Januari, Februari sampai Desember berganti hari tengah malam. Lalu jadi hari ke siang tadi ganti tanggal. Tu jam kurang menciluk Jawi. Kalau kalender Hijriah jadi Pak, matahari terbakar berganti siang jadi malam, berkumandang suara azan berganti tanggal dari tanggal 7 menjadi tanggal 8. Jadi Bapak Ibu, kalau lagi anak catat tanggal Masehinya, catat dulu tanggal Hijriahnya. Tanggal Masehi itu di Pawodonya apa? Tanggal Masehi itu entok-entoknya tak jalan. Adonan 28 hari, adonan 29 hari, adonan 30 hari, adonan 31 hari. Adonan tanggal 31 itu sekali sampai tahun. Kalau ada anak ibu dan lahir tanggal 31 dan sekali sampai tahun, maka ulang tahunnya sekali sampai tahun. Tapi kalender Hijriah tanggalnya cuma 2 saja. Kalau nak 29, 30. Biasanya Bu, di dalam ilmu falak Ramadan itu 3 tahun baturi-turi 29, tahun dan kampe pasti 30 hari. Jadi lebih banyak 29 ketimbang 30 hari. Jadi jangan lupa catat tanggal Masehinya, catat dulu tanggal Hijriahnya. Itu makanya tanggal Hijriah itu yang maju tarihu. Dulu bulan kepatak rasanya di akhir Maret awak boleh puasa. Dan kinilah di tengah Maret, dan di di awal Maret awak puasa. Sehingga yang maju tarihu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, kata tadi.
Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hijrah di zaman Nabi, Bapak Ibu, itu lantaran Nabi diperintahkan oleh Allah tidak patut berdakwah mensyiarkan Islam di Makkah tentunya. Sebab satu orang kafir itu lah memusuhi, lah jadi lawan sadonya. Sehingga Nabi bersama umat Islam yang lah masuk ke dalam Islam menjadi Muslim itu dapat ancaman setiap hari, Bu. Hendak kalau Nabi jadi sabui, adonan diancam karena bunuh, adonan kepandu ayam saja tiba ke rumahnya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, teror-teror yang terjadi gini itu kerajo orang jahiliyah dulu, orang kafir punya kerajo, teman. Ada aktivis hari ini, ada mahasiswa hari ini, ada orang demo hari ini menuntut keadilan, sedangkan yang mengecek di muka, disorot kamera itu diteror rumahnya. Itu orang yang meneror itu kerajo orang kafir jahiliyah. Zaman Nabi itu sudah terjadi. Jadi tidak heran sebenarnya. Diperintahkan oleh Allah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah bersama kaum muslimin. Hijrah Nabi memang pindah tempat tinggal, pindah kota, pindah negarinya. Tapi awal ini itu tidak mungkin sawah ladang di kota tua Penyalayan, sawah ladang di kampung Pitulkohan, kemana kepindah pindah di Singgalang, tak ada para di Singgalang, pindah ke Batu Sangka, tak ada apa naparayu dituri ke situ. Maka hijrah kini sesuai dengan hadis Nabi tadi, hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua dan kamu sampai satu, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, hijrah memantapkan iman. Hijrah itu memantapkan iman, akidah tauhid awal. Sebelum kita masuk materi, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Bapak Ibu, tadi maghrib sebenarnya kan kajian antara maghrib ke isya. Cuma kata Pak Pengurus tadi amai-amai berkata sudah isya supaya jamaah awak di sekitar surau sebelah satu lo mengaji Jawa di situ. Nah, jadi antara maghrib ke isya tadi itu lah banyak lo kue di tangan ibu-ibu tuh, kue banyak. Ayah sebotol kenteng jadi awin. Nah, itu makanya. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan jadi amal jariah Ibu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah yang pertama adalah memantapkan akidah. Surat Toha ayat 4. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Jadi yang pertama nan penting kita sembah hanyalah Allah. Sampai minta tolong hanyalah Allah. Kita sudah berjanji dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sajalan tiga, kata Nabi, al-imanu huwal iqraru bil lisan. Iman itu diucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa tasdiqu bil qalbi. Dibenarkan, diyakini dengan sepenuh hati. Jadi sejalan antara apa yang dikecean jo apa nanti ada di dalam hati. Indak boleh lain yang dikecean, lain pula yang di dalam hati. Ada kawan aku, Pak,
sebenarnya kawan waktu elok Pak, muncul sana model itu. Kawan tadi itu Pak suka berpuisi Pak. Isi puisinya sampai santiang saja. Kawan ini menyampaikan kawan waktu elok sebenarnya itu Pak, munculnya berciri. Hatinya elok itu. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa di antara kamu yang mengatakan bahwa kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka mengeceklah nan elo-elo, au liyasmut, kalau tidak bisa diam. Berarti apa nan ada di dalam itulah nan keluar. Ibu pasti punya cerek di rumah surang-surang. Contoh, kau cerek bu, isinya air putih, dituang ke dalam galeh, nan kedua pasti air putih. Isinya teh, dituang ke galeh, pasti nan kedua teh. Isinya kopi, dituang pasti kopi. Isinya Coca-Cola, dituang pasti Coca-Cola. Lain kemungkinan isinya air putih, keluar teh talur. Itu cituang yang buih namanya. Aduh begitu. Hatinya busuk, maka keluarlah dari lisannya dan busuk-busuk. Jadi orang yang beriman itu jangan mengecek bahasa orang beriman kalau masih bercari, kalau masih mopeh, kalau masih berang-berang juga, kalau masih bercari pungkang juga hari. Jangan mengaku beriman, kata Nabi, kalau tidak bisa mengucap dengan ucapan yang baik. Wal amalu bil arkan, kemudian diamalkan oleh anggota badan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada penelitian pendek Bapak Ibu. Kecilnya orang Jepang bu, seketik mengecek banyak keraju. Orang Jepang bu. Orang India Pak, sama banyak kecek jo keraju. Orang awak bu, lain dan juga kecean, lain pula yang jo keraju. Tidak sekolah. Tempat lain. Enak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah hanya Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Coba kita cek. Yang mengaku beriman kepada Allah, apakah aktivitas awak dalam kehidupan sehari-hari terjauh dari cerita dan kanam sampai satu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menelpon kepala ruangan ICU, tulisan ruangannya ICU, bukan ICU bahasa Inggris apa ya? Kalau ICU, aku, si melihat, you kamu. Kan itu maksudnya, tapi masuk ke ruang ICU itu memang ICU. ICU, you not see me. Orang dalam ICU itu pada ibu rata-rata pasien dalam keadaan koma Pak. Ada titik koma baru. Masih ada sambungannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Uni. Silau cek Ustaz pasien Pak di ruang ICU kecek pasien, kecek kepala ruangan Pak. Payah ke situ sekitar jam 9:30 pagi. Seorang ibu-ibu terbaring dengan semua peralatan dipasang di badannya. Hidungnya pakai oksigen, ada nebunya. Munculnya pakai sonde namanya. Makan pakai selang, bersemprot bersuntian ke dalam. Tidak bisa melulu deh, tidak bisa mengunyah. Jantungnya pakai EKG sadonya. Sado jari-jarinya ada pengukur saturasi oksigen bagai sampai ke kakinya. Yang saja ibu itu. Ambo masuk ke situ. Assalamualaikum ibu, ambo tahu ibu itu nak menjawab salam. Tapi setiap pasien yang beragama Islam, ambo ucap salam ke pasien. Pasien itu tidak akan jawab. Bu, ada ampe model salam. Satu, salam yang ketika mengucapkannya sunnah, menjawabnya wajib. Salam dari anak kita tadi sunnah,
ibu awak sadonya wajib menjawab. Salam dari ambo, ibu jawab Pak, wajib menjawab. Itu salam pertama. Salam yang kedua Pak Ibu, salamnya wajib tapi tidak usah dijawab. Salam apa beliau? Salamnya wajib tapi tidak usah dijawab. Salam setiap selesai sholat. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab. Jangan ditunggu lo kawan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu jawab. Waalaikumsalam. Dan itu kedua. Salam yang ketiga. Salam ke tempat setiap waktu ke situ dianjurkan, diutamakan mengucap salam. Tapi kok dapet ndak niyo wah ada orang yang menjawab salam tu. Salam apa kayak Hei, salam ke pandang kuburan. Hari Jumat ibu pergi ke kuburan, ibu bawa cerek ketek cie, jeregen ketek, ibu isi air putih, ibu bawa tajak ketek cie, membersihkan kuburan. Pusaro kurang mungkin apa tu mungkin keluarga yang lain mungkin pergi ke pandang kuburan. Biasanya kan jauh dari kampung ibu ya, sunyi, langang di situ. Menakutkan orang tapi samak-samak. Ibu masuk ke situ, assalamualaikum ya ahlul kubur. Ya. Kok dapet jangan dolan menjawab. Tadangan ibu adona menjawab. Rami waalaikumsalam. Oh kalau abu tu tadi mau pulang, anti lah perhatian sarung. Enak. Salam dan kampe, salam untuk orang yang tak seagama jawab. Kadang kawan tu, ambo ada beberapa orang kawan ambo yang tak Islam, tapi tak pernah ke gereja. Kawan ku ada juga, kalau orang Islam kan ada orang tak pernah ke saji. Nya Islam kita pernah ke saji. Kawan ambo kau nya Kristen, tapi tak pernah ke gereja. Kecik kawan orang lain, kau masuk Islam aja lah kau jurang Batak. Masuk Islam aja lah kau lagi, jenggot kau kan panjang tu je. Galak saja. Nyor aja tu bu, ketika menelpon, assalamualaikum bro, apalah kira-kira dijawab kira-kira. Atau orang sekolah rumah ibu, atau mungkin ibu ada yang tahu, kenal dia orang tu, nyor menggalih tu kredit ke rumah ibu. Assalamualaikum ibu, gitu. Orang tu lunak lidah ibu. Assalamualaikum ibu, gitu. Kamu minjam pitih ibu, gitu. Ya nak. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Apa? Apa dia? Waalaikumsalam. Kalau jamaah tempat lain ada orang bertanya bu, apa jawabnya? Jawab so. Ya. Assalamualaikum bu. Ya. Ada orang jawab salam yuk. Nan biasa apa bu? Kalau nan biasa kan waalaikumsalam. Nan panjangnya warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak sagamo jawab. Enak. Ada yang membolehkan menjawab waalaikum. Kemudian nan pada rancak tu kata para ulama jawab dengan kalimat salamun ala manit taba'al huda. Keselamatan untuk orang yang apabila diberi petunjuk. Salamun ala manit taba'al huda. Itu jawabnya. Balik ke studio. Nah, itulah panjangnya cerita itu. Itu mungkin Pak Pengurus makanya amai-amai itu tadi minta sudah Isa sebab bisa panjang ceritanya. Aku ada selesai sekarang pek gitu. Lenak ngantuk itu. Siapa ngantuk lalu saya itu. Siapa lalu itu sorangan sama-sama. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pergi ke pasien? Cuman sebelum ke pasien tadi itu kecil perawat itu. Ami ibu tu umurnya 79 tahun. Tua Ami, coba Ustaz cari kulitnya. Coba Ustaz perhatian kulitnya. Mulus Ustaz bantu anak umur 21 tahun. Terbayang ibu kalau lah dia teh 55 umur ya.
Kalau lah 60 umur, itulah payah mencari skincare nan pas. Baca rumah nagangnya lah, mintakan dua jadi tagang dengan dua jo plastik umurnya. Pakai sesibat umurnya. Ya nah. Jadi jangan melawan takdir Allah. Kalau dapat uban kepala itu padian, salah. Ambola uban dulu. Padahal lu mau 41 kan dipangan, nyentuh buah surang. Kalau kulit itu akan dua pedian, tidak usah cari skincare segala macam nakam-nakaman kulit. Payah ragam kulit itu. Ya tak? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan, mau perhatian pasien mulus kulit ibu, umur 79 tahun. Pasien di ruang ICU itu tak boleh ditemui ibu. Tapi tadi pagi ambo masuk ruang ICU, pasiennya anak-anak kelas naik kelas 2 SMA, tapi sadar boleh ditunggu sama ibunya, ditunggu sama mamanya. Tapi nan biasa tidak boleh ditunggu, sebab pasien di ruang ICU itu totalitas harus istirahat, kecuali momen-momen tertentu perawat perlu orang tua, perlu keluarga baru dibawa ke dalam. Uni kecil bawa bawa cerita di pasien itu kan nak mau ngecek gitu. Pak cara mau ngecek saya bawa cucu mah. Lianya cucu, hidungnya cucu, tangannya cucu. Dia selang pakai selang satu lah. Oh tunggu sebentar, ada keluarga, dipanggil keluarga, tanya mau ibu ini siapa? Masuk keluarganya, masuk anaknya bu. Kecil, bercerita lah di situ ibu kecil. Orang tua ibu kan dalam keadaan susah. Sebelum cerita itu bu, kata perawatnya Ustadz, secara medis sebenarnya kata dokter yang menangani pasien itu 3 hari ke petang pasien pun harus pulang. Habis ayat yang dibaca dia tadi itu. Ya nah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 hari ke petang lah inna lillah sebenarnya secara medis. Cuman sampai kini tuh mah masih ada aja ibu tuh risiko baru. Coba cerita aja keluarga pasien dengan anak beliau, ibu bapak orang tua ibu ketika sehat, atau mungkin ketika beliau masih muda, masih gadis dulu kecil. Apa kata anaknya? Ustaz, sebenarnya engkau menjadi aib di keluarga kami. Membuat pisahkan risiko pada ibu, kau jadi pelajaran ya pak, pelajaran di situ dan wajib. Cerita dan kami dapat Ustaz dari mama kami. Ama kami ko dulu ketika gadis. Jangan dan bujang-bujang Ustaz. Nan lah babini karena yati kamar kami ke. Kiranya prima dona desa. Urang sakampung kan yati kan hebat. Ya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Hebat ibu tuh. Anak bapakai, anak bapasang tuh loh Ustaz. Kecil mama kami adonan bertanam di badan mama kami. Tahu ibu ya? Susu. Nak cucu ada bok susu. Kalau cucu tuh sate lah bertanam cucu. Susu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Singkat cerita kata Nabi laqinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Talkinkan untuk orang yang sedang sekarat dengan kalimat la ilaha illallah. Abu tunjukan anak beliau itu acok-acok mentalkinkan dari telinga sebelah kanan, ditambah dengan beberapa ayat-ayat ruqyah yang ringan-ringan saja. Apa contohnya? Satu, surat Al-Fatihah, hafal diwajib. Yang kedua, Al-Baqarah 1 sampai 5. 3, Al-Baqarah 255 ayat kursi itu. Yang ketiga, surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Maghrib rakaat pertama, Pak Imam baca itu tadi ya. Dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun sampai ayat terakhir. Kemudian surat Al-Isra wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un. Ayat berapa itu Ustaz? 82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Ditutup dengan 3 kul Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ulang-ulang lah itu. Dek cerita lah panjang lah hampir jam setengah 10 ke setengah 11.
Ya Ustaz, kami akan coba membacuan yang Ustaz sampaikan tadi. Dan Abah meninggalkan ruang ICU sesudah mengisi status pasien. Menjelang asar, Abah dari poliklinik rumah sakit menuju masjid. Abah ditelepon, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nih kepala ruangan tadi menelpon beliau. Ustaz, pasien yang Ustaz konsul tadi, konsul rohis nama itu. Batu nih. Tadi Ustaz, ketika kami berganti shift pagi lah ke pulang, shift sore baru ke masuk. Jam berapa nih? Jam 2. Bah pasien tu nih? Di situ mungkin malaikat Israel tu tiba. Ya nak? Dipencuang talang keturak, diambil ke sambang tadi, siswanya ke kayu tuduh. Malam tak bisa ke ditulak, jual nak dapat ke diraya, bab pisah badan jauh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jam setengah sebalik, mungkin jam sebalik kurang dipraktekkan oleh anaknya, jam 2 diambil oleh Allah. Apa maknanya Bapak Ibu? Ketika awak syirik menyekutukan Allah, mungkin tak ketika sehat dicalian oleh Allah akibat kepada awak, tapi menjelang ajal tiba dicalian oleh Allah kau akibat kerajo syirik menyekutukan Allah, dicalian ke orang-orang sekitar awak. Pakai susu, pakai ilmu kebal, pakai jimai, pakai penglaris, pakai pemani, pakai tangkap pelasi. Bu pernah bu? Anak pertama lah iya. Mintuo kiranya adalah kepercayaan untuk itu. Ke orang rumah boleh campaian deh mintuo. Sampai ke kamel tu dulu mulai kuliah tak diletakkan di bawah bantal anak. Atu kecebok pisau silet. Anak mau kau tangkap lasi kecil amat. Pisau silet tajam berubah 5. Jilet tu diletak. Mengapa diletak? Kan lampu azan petang di masjid di rumah sakit mah. Tiap sore lampu baca ayat Al-Quran mah. Mengapa pakai pisau silet? Seandainya tengah malam ambo sedang lalu, jago anak kau ni jago dek malaikat tu diambilnya pisau silet tu diambil ke anak tu duduk saya anak kau dia jumpa yang gue bawakan. Ini indah. Maka kalau ada di antara orang yang syirik menyekutukan Allah, pakai jimai, pakai susu, pakai pemani, pakai penglaris, bergantung di hubungan atau bertanam di bawah pondasi, berletak di teloteng, bersangkut di kadai, pulang dari pengajian ke beko, bakal buang jauh-jauh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi wa taubatan nasuha. Ustaz, baca taubat Ustaz. Cara taubat senangnya Bu, diawali dengan mandi taubat. Baca mandi taubat Ustaz. Cara mandi taubat sama je mandi wajib. Mandi junub, mandi janabah. Ustaz, rumah awak tak ada semua, tak ada keran, tak ada PDAM Ustaz. Awak tinggal tapi batang air, mandi di batang air itu hilang dosa Ustaz. Kalau air sedang-kadang jangan dosa ibu-ibu hilang. Sudah mandi, berwudu. Kemudian setelah berwudu, sholat sunat taubat 2 rakaat. Habis itu banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, sekali awak datang ke dukun, percaya awak kecek dukun tu, sampai 10 hari, sampai 10 malam, ibadah awak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Panik-panik saja awak minta ke Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Kau minta tolong juga. Ada orang tu menyambui calian ke orang pandai katanya, ke orang pintar, berarti orang tiba ke situ orang pandi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada momen-momen supaya tidak hujan, minta tolong kasihan dulu supaya ditahannya hujan tu. Percaya tu. Sedangkan sekarang ia sini tolong Pak menahan, kau hujannya ditahan. Berarti dia bersekutu dengan
jin, iblis atau syaitan. Kok kau jaga itu hujan pada dia saja hujan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah percaya kanan bantu itu. Cukuplah hanya minta tolong, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan aku, dia percaya kanan bantu itu. Dibukanya dompetnya Bu, sudah itu ada benda ketik dipres, dilaminatingnya bentuk bunga Edelweiss katanya. Pak Ustaz, ambo punya kuah. Iko jauh ba jampi kuah. Di mana tu? Di tepi Talago Gunung Merapi. Ada mau tu bunga Edelweiss. Payah dicari Ustaz. Atu apa fungsinya? Apa manfaatnya? Setiap ambo menghadap ke atasan ambo kecil. Atasan ambo tunduk kamu. Setiap rapi ambo mau usul pasti usul ambo diterima. Hebat bapak tu ya. Ketika itu Pak sedang musim batu akik, batu cincin ke Pak. Kebetulan mama rumah banyak batu dapat di rumah. Ada batu giok dari Aceh, ada batu dari Suliki, ada batu dari Pasaman. Rancak nampak jembo batu giok dari Aceh tu warna hijau bentuk karpet aku buat. Ambo satu asah kilek tu cari keknya di pasar Padang Panjang. Pasar Padang Panjang tu kan sejak dari Gedung Sapi itu sepanjang pasar tu batu saja dijual. Ambo satu lo mengambil tu pasang balakian. Kebetulan ambo sedang pakai itu waktu itu. Apa percaya tak? Sejak ambo pakai batu akik, batu giok dari Aceh kuat, setiap ambo duduk di rumah makan tidak membayi. Percaya tak itu? Setiap duduk di rumah makan Pak tidak membayi. Kecil kawan tadi itu Bu, wih hebat Ustaz tu kecil. Padahal duduk saja. Setiap duduk di rumah makan tidak membayi. Kalau pesan teh tahu cie membayi. Pesan nasi sepiring membayi. Duduk saja mau membayi Pak. Di dalam ATM sudah duduk berangin dingin-dingin tak ada membayi kan. Masuklah ke minimarket ke AB Mart berkeliling-keliling masuk tak ada bayi tak ada bayi itu. Di GDR ya, di minimarket keliling-keliling mak cari-cari saja kan. Tak ada di bayi tak ada bayi. Apa itu? Maka wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah hanya Allah, jangan syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak ada guna pahala supaya Allah. Sebab ada Nabi mengejek dalam sebuah hadis, ada orang itu yang datang dengan pahala solatnya 60 tahunnya, solat full 60 tahun, tapi nilai solatnya 0. Salah satu penyebabnya adalah syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut yang kedua. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Kita lanjut surah Toha ayat 4 balik tadi Bu. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah, dan dirikan salat, li zikri, untuk mengingat aku. Bapak Ibu, mana paling banyak awak mengingat Allah tu sedang salat atau sedang di luar salat? Mana paling banyak awak zikir mengingat Allah sedang solat atau sedang indak solat? Pasti sedang solat. Sedang hampir-hampir batu domino apa tu dikadai nak? Dunia terkena oleh Allah tu dah. Hampir pada 6. La ilaha illallah. Kena dulu. Kau balak 2. Subhanallah. Tidak ada. Tak ada pengandaannya dari zikir itu. Kalau lama pempen batu domino sampai para siang pun tak ada pengandaannya. Tidak ada domino syariah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita hijrahkan adalah membetulkan, menyempurnakan ibadah sholat. Surat Al-Maidah ayat 6.
pangka kaji. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang yang beriman, kalau hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum. Dasar kaji Bapak Ibu, salat itu kuncinya ada di wudu. Kalau wudunya pas, wudu sempurna, insya Allah salatnya sah secara fikih. Faghsilu wujuhakum, kata Allah, basuh olehmu wajahmu. Kau contoh keran. Ada jamaah tuh Pak dan Ibu, ketika mengusap, menyapu wajah itu, membasuh wajah tuh, ditampuangnya ia tepuk-tepuk ke muka. 1, 2, 3. Ada enggak? Ada. Sah? Tidak. Tidak sah. Bahkan tidak sah, dia tidak tahu batas wajah. Batik wajah tidak tahu. Di pangka dia sampai tubuh rambut, sampai ke pangka lubang telinga, itu ada rahang. Sampai ke, kalau kami laki-laki, sampai ke janggut di bawah. Itu yang wajah. Ibu ya. Itu yang diusap, diwasuh. Faghsilu, tampuan air langsung basuhkan ke wajah. 1. Wa aydiyakum ilal marafiq, kata Allah. Basuh 2 tangan sampai 2 siku. Dari tangan sampai siku. Aduh ibu teman, ibu-ibu sosialita komplek perumahan si A. Ini kan libur nih, anak sekolah baru sudah bagi rapor. Ibu-ibu kita sepakat pergi jalan-jalan bawa dharma wisata. Kemana kita pergi? Pilihan pertama ke Bukit Tinggi, 100 tahun jam gadang. Allah pertama, barat untuk susun paku. Pilihan kedua ke Lembah Harau, Kelok 9 dan sekitarnya. Habis itu pergi Barandang, mandi-mandi di Kepala Banda. Pilihan ketiga ke Batu Sangka, ke Pagaruyung, ada festival Minangkabau di situ. Pilihan kampe ke Pariaman, menjadi Tapui. Kira-kira ya ada kampung tahu. Alun selesai baru mulai tak video ya dengan puan 3,4 dan salah. Pilihan berikutnya ke Masjid Terapung Samudra Ilahi di Painan Pantai Cerojo. Di voting kiranya ke Bukit Tinggi dan Kira mungkin tiap minggu lah ke situ. Ke Payakumbuh anye nanu calik ngarai cecen. Ke Batu Sangka, Laco, ke Pariaman, Tapui, sini aja lihat alur momennya lain, tanggal 28 besok. Udah itu dong, nah agak jauh lah sekitar kemana? Ke pesisir, ke Pantai Cerojo, ke Masjid Samudra Ilahi. Jadi wisata religi judul itu. Nah, jawab. Pakai angkos itu pakai jalan-jalan, ini buku banyak modelnya. Kalau ibu-ibu kok lain acaranya, lain bajunya Pak. Ya, sedangkan mencapai rapor anak saya itu banyak style itu. Kalau apa-apa disuruh ada rapor, sedang wajah itu baju wajah itu kayak gitu. Sedang di parak, sedang mengangkut itu baju parak itu aja ke sekolah, disuruh pendeknya situ. Tiba lokalnya nyanyi, yang sedang menunggu kecil guru itu di depan buku kelas. Tapi kalau ibu-ibu itu udah raja barari gitu. Kiranya ada orang hari deh dibuka sih bab baru kedua. Flexing namanya, pamer. Pindah ibu psikolog, ibu di Manado, Akhirnya sepakat ibu-ibu nggak mungkin Rasulullah pakai jalan-jalan itu pakai baju basibak, baju kurung atau baju soket.
Supaya lebih fleksibel awak bergerak, kita buat baju seragam, baju kaos lengan panjang pakai training pun jadilah, atau pakai rok longgar. Adik, berbadilah baju tadi itu, tidak sempat mau pahan, babali sudah. Ukuran baju yang dijual orang di pasar itu kira all size, satu badan masuk. Jadi nak ketek badannya, yo agak goyang-goyang lah baju itu. Nampas badannya, sedang elok lah baju itu. Nan agak jumbo badannya, ayo bentuk karo mare bonggoan. Nah, akhirnya dibagikan baju itu dalam bracket, dibungkus yang dipesan bracket. Sehingga cerita zuhur lah sampai di Painan, ingin sholat. Orang azan lah berkumandang, masuk ke masjid, baik ke tempat wudhu. Kalau ibu nan baju, nan badannya sedang elok tadi itu, ketika baju dilipet, baju kaos tu tak ada pakai buah baju dulu. Nyoba saya katanya, ibu nan badannya kurui sampai ke ketiak jadi mah. Kena langan anu mah. Ibu nan sedang elok tersangkut di langannya. Ibu nan jumbo itu, sikut sampai buah. Tak namun ikan katanya. Tidak, sebab apa? Sebab langan itu sedang tahu. Tak ibu sikut dah jadi sikut. Tersangkut sikut bercara berdua. Wa aydiyakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku harus basah, kalau tidak sanggup. Kecil ibu tu di sentaan katanya cabai baju itu, masa baju cabai bawa setengah hari baru kan? Akhirnya dibasuh sampai kate pasti basah baju. Tidak dibasuh sampai kate tidak sah wudu. Kecil ibu tu biarlah tidak sah sekali itu. Pokoknya tak sah baju tidak sah wudu itu. Dari tangan sampai siku, salah samarot 3 kali. Kiri juga seperti itu, dari tangan sampai ke siku, dari tangan sampai ke siku. Banyak langsung sambung. Mungkin nih bodoh pakai keran. Banyak tuh jemaah Jumat tuh ketika bodoh membasuh tangan aja tuh, 3 bentuk bola malam mandi. Susah, tidak sempurna. Wamsahu biru'usikum, usap sebahagian kepala. Ada huruf B di situ. Kata ahli tafsir ada sampai balik makna cara membasuh mengusap kepala. Roksun itu artinya kepala ya Pak, bukan rambut. Sebab banyak anak bujang yang ketika bodoh mungkin rambutnya berlapis dipanjangnya, di juluan rambutnya ketika membasuh aduh tuh tidak sah. Sadong dan ditumbuhi rambut itulah kepala. Dalam mazhab Syafi'i dan rata-rata orang menganut mazhab Syafi'i sebahagian saja cukup. Membasuh kepala tak sama je membasuh muka dulu. Kalau muka tadi tampuang air basuh ke muka. Kalau kepala tampuang air tumpahan dulu. Jangan langsung ke kepala. Mandi ibu juga. Membawa anduk cek baju-baju basah. Tampuang air tumpahkan usap. Dari muka ke belakang jadi. Sampai di atas ubun-ubun saja jadi. Dari kanan ke kiri jadi. Dari belakang ke muka pun jadi. Diputar-putar pun jadi je. Dan pokok kepala 3 kali. Kemudian terakhir wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki 2 kaki sampai 2 mata kaki. Aja Bu, 1 bisian kan nak ganti ibu tu, nak ganti apa tu. Nah, kau kan lah punya calon, bawalah calon menantu mak tu ke rumah. Bila mak kecilnya hari Jumat jam barama bu calik bukan tu zuhur bukan tu Jumat jam 2 balik lewat 22 minit, bawa ke rumah jam 2 balik lewat seperempat. Suruh tamu anak bujang tu datang ke rumah jam 2 balik lewat seperempat. Kalau tibonya ke rumah
jam itu coret dari calon menantu. Berarti tidak baiknya sholat Jumat. Tapi kalau kondisinya anak gadis ibu, sampai kamar dulu, sampai ke ibu dulu, bekolah habis sholat Jumat, habis sholat sebentar. Kalau bentuk itunya checklist masuk nominasi untuk ke calon menantu. Yang kedua, itu salah satunya. Yang kedua, suruhnya datang ke rumah menjelang maghrib, menjelang sholat maghrib, Pak. Tak ke rumah. Kalau peradu kok hujan tadi yang menang. Tiba ke rumah ada hujan. Nggak ada tiba-tiba kecema. Pokoknya peradu gini. Datang jam 5 lewat seperempat, jam setengah 6, jam 6 kurang tiba ke rumah basah-basah. Nggak ada. Bagianan dulu. Lap lah pada itu. Hidangkan teh tanua pakai kalau ada teh pun jadi jelas. Enak. Datang satu sholat hari hujan. Itu tidak bisa ke surau, tidak bisa ke musola. Payung ceknya, wak beli mula di rumah merampek. Ibu cek, apa cek, nak gadis ibu cek, calon menantu cek. Tak kuranglah Hasan. Kuranglah Hasan nak supaya mak dulu. Aku cek nak bujang tadi itu Pak. Wajib kumuh Sarawak kumuh aja. Ambian ken sarung. Ambian ken sarung Pak. Lagian ken sarung bodoh lah. Sepeninggalnya pergi ke kamar mandi, bau dua tuh Pak. Bau bantangan sajadah sebanyak awak di rumah. Barang pek. Sudahnya bau dua, Pak lah sudahnya bau dua, suruhnya jadi imam Pak. Cecak karo salah suruh Pak sama itu. Pak tua. Banyak nanti sok pokok nih. Orang ngaji kan nggak pokok aja. Adik gak garuk seketik. Naklah jadi imam. Sudah jadi imam. Adik anak bujang saya lah bangga kecil anak gadis ibu kan. Saya kan bisa bangga jadi imam selama 2 anak pernah jadi singgah ke saji. Anak bujang tu kan gengsi dah bro. Awak dekat cuba dia Pak tu. Jadilah maju Pak. Maju anak bujang tu. Maju jadi imam. Agak aja menantu kira-kira siapa sih? Ibu tu ni santangan juga kalau pandai namanya jadi semayang jadi imam. Imam Allahu Akbar. Suaranya tak untuk kori, tak untuk pak imam Pak ada lain standar biasa saja. Dulu pernah mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lain pada si macam ni. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nak kata ibu berbunga-bunga hati belakang ni sanang awak jadi abangku satiang jadi imam ni. Seharusnya kan amin dulu. Amin. Anak gadis ibu nak dalam hati dia, abang saya, so sweet. Dan saya cuba langsung. Anak gadis banyak anak gadis kamus. Sudah Al-Fatihah, itu ani yang anak ucap. Surah Corona kena baca. Al-Fatihah lagi lancar. Allah. Ani yang apa tu ani yang belakang nak? Ini tujuan surah kena baca. Sekarang dibaca surah At-Tariq awak hafal. Dibaca sampai Hisma Rabbikal A'la panjangna. Dibaca surah Al-Ikhlas Qul Huwallah. Sak surah Al-Ikhlas awak kan jadi menantu dalam hati anak. Surah apapun dibaca salat tetap sah. Bukan mengecilkan surah Qul Huwallahu Ahad tidak. Sak surah Qul dicari dia anakku nan sadang elok tidak panjang tidak pendek. Surah apa? Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud
wala ana abidum ma abattum. Kecil apa itu dalam hati rasanya sudah kafirun nak sepanjang itu bakal panjang sudah kafirun sekali itu acara gadim pada hasil kecil apa dalam hati sampai di mana tahu sudah kafirun nak tentu dia pintu kedua itu anak gadis ibu nak sampai hatinya mencari abangnya menteri itu. Kecil anak gadis ibu belakang. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Guyak ngeretek. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Dia sambil berpikir rakaat kedua masih ada sudah dibaca dengan. Masuk rakaat kedua Pak, wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Surah apa dibaca? Bila tadi dah salah, takutnya salah sudah yang kedua. Oh, kilonya sembahyang asar tadi lainnya sholat asar tekan adanya surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Tadi tidak tentu dia pintu kedua, kini lain pintu masuk, lain pintu kedua. Kesulitan tim begini. Jadi yolah lambaga berani jadi mak Allah sampai selesai. Jadilah di checklist juga masuklah dia nominasi untuk calon menantu. Lebih pandai, lebih namanya sembahyang bisa jadi imam, belajar mungkin lebih kurang imam. Enak. Tuh dua ya. Yang ketiga syarat calon menantu itu Pak dan Ibu kini Bapak dan Ibu harus wanti-wanti. Pastikan kalau anak ibu pedusi, inyo suko ke laki-laki. Kalau anak ibu laki-laki, pastikan anak ibu tu suko ke pedusi. Mengadu seorang pasien, seorang jamaah, Ustaz, anak gadis apa Ustaz? Pak anak gadis ibu, anak gadis apa Ustaz? Pak anak gadis ibu. Lah setahun nikah Ustaz, tak ganti dia tu dulu. Lah jadi bini orang. Anak gadis apa? Ibu, karena setahun anak gadis ibu tu nikah, berarti tak gadis dia tu dulu. Lah jadi bini orang. Masih gadis Ustaz. Bahas ceritanya. Lah setahun nikah bu, tapi masih gadis. Tidak dipanggang-panggang lelaki. Di mana ketahuannya Pak dan Ibu? Habis paket suaminya dipinjam HP si istri. Kemudian dia login dengan akun WA si suami. Kemudian masuk pesan lah pada tiang, lah selesai mungkin membadai pesan, lupa keluar dari akun si suami. Letak HP jatih meja. Badan tiang jo pesan masuk. Dek suami rasanya lah selesai meminjam HP. Dek HP si istri dicari dek bini. Kironyo pesan yang masuk di WA itu adalah grup jantan suku ke jantan. Suaminya ndak suku ke pedusi dong. Gay. Akhirnya Pak, tuilah hanya pengapangan Pak. Apa sudah balik, sudah nikah. Bini Pak rancang Pak. Kira-kira kalian tuan saja atau keripangan. Ustaz. Ustaz ujang. Aduh nih. Ke 27 plus. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baca kak terjadi di rumah sidang di pengadilan agama cerai. Dinyatakan cerai oleh pengadilan karena nafkah yang seharusnya didapatkan oleh si istri tidak dia dapatkan.
kok merantau anak ibu pergi ke Jawa besok kawan-kawan di situ, pastikan orang itu sehat. Jangan di situ Sumatera Barat sejak 2020 2009 balik sampai 2025 ke Batampak masuk 5 besar LGBT